Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke. Tadi Bang Ferry sudah cerita tentang bagaimana kekuasaan raja. Kemudian bagaimana kegelapan ini bisa terjadi. Bagi saya, kegelapan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia disebabkan karena etika dan hukum sudah dirusak oleh para penguasa. Apa buktinya etika dan hukum itu sudah dirusak? Kita melihat bagaimana bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat prinsip-prinsip demokrasi, prinsip republik, prinsip konstitusionalisme, dan prinsip negara hukum sudah tidak dilaksanakan secara utuh, bahkan dilanggar. Kita punya konstitusi yang tadi ada mengatur bab 1. Tetapi kita tidak melaksanakan konstitusionalisme. Jadi constitution without konstitusionalisme. Kita punya berbagai peraturan perundang-undangan. Tetapi prinsip negara hukum hanya dijalankan secara formal saja. Negara hukum, prinsip negara hukum di Indonesia bukan saja rapuh, tetapi kalau kita biarkan akan menghadapi kehancuran. Apa buktinya? 1, kekuasaan sudah demikian besarnya dan kekuasaan itu dijalankan secara sewenang-wenang. Yang kedua, kebebasan untuk melakukan ekspresi, memberikan ekspresi, berpendapat, ini juga makin dikekang. Public space makin mengkerut, makin mengecil. Kekerasan terjadi di mana-mana. Kemudian juga bagaimana program-program yang disusun bukanlah program-program yang pro rakyat, melainkan program-program yang tadi dikatakan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan keluarga-keluarga tertentu. Bukan keluarga besar Indonesia yang memegang kedaulatan, yaitu rakyat Indonesia. Jadi seakan-akan kedaulatan kita, kedaulatan rakyat sekarang diambil alih oleh para pemimpin politik dan menggunakannya baik di lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kelompoknya. Ditambah lagi beberapa minggu belakangan ini kita melihat bagaimana intervensi terhadap lembaga-lembaga negara tempat kita berlindung, tempat terakhir kita berlindung. Kita melihat bagaimana hakim-hakim agung dengan menggunakan frasa diundang ke istana. Di dalam prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, di mana independensi dijamin di dalam konstitusi, maka tidak seharusnya para hakim agung bahkan juga hakim konstitusi itu dipanggil ataupun diundang oleh lembaga-lembaga atau cabang kekuasaan yang lain. Karena itu nanti akan memengaruhi independensinya. Disinilah ibu, bapak, adik-adik dan teman-teman semuanya. Kita melihat bagaimana etika tidak dijalankan secara utuh. Seharusnya sebagai seorang pemimpin negara, maka etika itu akan menjadi pemandu. Jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas, maka etikalah yang akan menuntunnya. Etikalah yang akan membatasinya. Namun sayangnya apa yang terjadi di negara kita? Seakan-akan semua penguasa mengatakan bahwa kalau tidak ada aturannya berarti boleh. Padahal menurut negara konstitusi hal semacam itu tidak boleh dilakukan. Jika tidak diatur di dalam konstitusi dan itu bagi penguasa maka tidak boleh dilakukan. Bagaimana dengan warga negara? Jika tidak ada di dalam konstitusi, maka warga negara boleh melakukannya. Karena konstitusi itu adalah tempat kita berlindung
Konstitusi itu adalah satu dokumen hukum, satu dokumen politik yang melindungi rakyat. Oleh karena itu kita berhak atas perlindungan-perlindungan yang telah diberikan oleh konstitusi. Saya ingin kembali kepada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di situ dikatakan yang penting dalam penyelenggaraan negara dan dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah semangat penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan. Kalau Undang-Undang Dasar tidak mengatur secara tegas, maka Undang-Undang Dasar itu akan menjadi baik di tangan penyelenggara yang baik. Tetapi kalau Undang-Undang Dasar itu mengatur prinsip kekeluargaan, tetapi kalau penyelenggara negara dan pemerintahan kemudian mengatakan bahwa prinsip perseorangan yang berlaku, maka Undang-Undang Dasar yang lengkap apapun tidak akan menjadi sebuah dokumen politik dan dokumen hukum yang melindungi rakyat dalam rangka mencapai tujuan negara. Saya ingin mengutip pendapat dari salah seorang mahasiswa S3 di mana dia meneliti mengenai a theory of statesmanship. Dia meneliti khusus mengenai Alexander Hamilton, yaitu seorang negarawan dari Amerika. Di dalam disertasinya, Matthew Van Hook mengatakan ada 3 syarat untuk menjadi seorang yang mempunyai negarawan yang baik. Yang pertama, membutuhkan pengetahuan mengenai bagaimana negara ini dibangun, bagaimana negara ini dibentuk. Dan dia harus dapat menjelaskan secara baik kepada rakyat rezim yang ada di bawah kekuasaannya, bagaimana akan memenuhi apa yang dikatakan tadi sebagai pendirian dari negara. Yang kedua, syarat statesmanship adalah dia menguasai teori, yaitu teori mengenai bagaimana menyesuaikan bentuk pemerintahan dengan tujuan untuk mencapai pembentukan atau pendirian negara tadi. Dan yang ketiga, dia harus menguasai teori mengenai civil society. Mengapa ini menjadi penting? Dalam salah satu tulisan dikatakan bahwa civil society itu adalah sebuah reservoir dari cultural capital, sebuah reservoir dari sebuah modal budaya yang kemudian menjadikan pemerintahan yang konstitusional itu menjadi ada. Oleh karena itu, ibu bapak, teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya, Gerakan Bandung pada hari ini adalah salah satu bentuk dari reservoir cultural tadi. Sebuah bentuk dari reservoir modal budaya untuk pada kita semua bergerak. Jadilah lilin di tengah-tengah kegelapan, karena ini akan mencerminkan sampai sejauh mana kita dapat mentolerir ketidakadilan ataupun juga kepuasan yang sangat berpengaruh terhadap peradaban manusia. Tentu kita tidak akan diam melihat Indonesia berada pada situasi kegelapan. Karena apa? Karena kedaulatan adalah di tangan rakyat dan bukan di tangan para politisi. Terima kasih.